Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alpian Pascal Kadedeng dengan NIM 24OSP013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perancangan pengontrolan motor reverse motor induksi 3 fasa menggunakan PLC. Pembahasan kita meliputi definisi PLC menurut para ahli, komponen utama PLC, sejarah PLC dan kelebihan PLC dibandingkan dengan relay. Menurut National Electrical Manufacturing Association atau NEMA, PLC adalah suatu peralatan elektronik yang bekerja secara digital, memiliki memori yang dapat diprogram untuk menyimpan perintah-perintah untuk melakukan fungsi-fungsi khusus seperti logika urutan, perwaktuan, pencacahan, dan aritmatika, untuk mengontrol berbagai jenis mesin atau proses melalui modul input-output digital maupun analog. Menurut Kapil 1982, PLC adalah sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk pemakaian di lingkungan industri, di mana sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram untuk penyimpanan secara internal. Instruksi-instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, perwaktuan, pencacahan, dan operasi aritmatika untuk mengontrol mesin atau proses melalui modul-modul input atau output digital maupun analog. Perbandingan, NEMA menekankan karakter teknis dan kemampuan pemrograman PLC cocok untuk menjelaskan PLC dari sisi teknologi inti, sedangkan Cepil menekankan orientasi praktisi di industri, menekankan bahwa PLC bukan hanya perangkat elektronik, tetapi sudah dioptimalkan untuk kondisi industri, tahan lingkungan keras, dan reliabilitas tinggi. Komponen utama PLC. Di dalam CPU atau Central Processing Unit terdapat komponen utama. Yang pertama yaitu prosesor, otak dari CPU untuk mengeksekusi dan menjalankan instruksi logika yang telah dibuat oleh pengguna. Yang kedua yaitu memori, berfungsi untuk menyimpan program yang telah dibuat. Program yang disimpan akan dieksekusi oleh prosesor. Yang ketiga yaitu power supply, berfungsi untuk memberikan arus listrik dari PLC dengan mengubah tegangan AC 220 volt menjadi tegangan DC, misalnya 24 volt DC atau 5 volt DC yang dibutuhkan prosesor, memori, dan sirkuit elektronik lainnya. Sejarah PLC. PLC pertama kali muncul pada 1968 sampai 1969 ketika General Motors atau GM butuh pengganti sistem relay yang rumit dan mahal. Dari situlah Dick Murley menciptakan Modicon 084, PLC pertama di dunia. Sejak itu PLC berkembang. 1970 sampai 1980-an gantikan relay di pabrik dengan menggunakan ladder diagram. 1990-an lebih cepat, ada komunikasi jaringan dan fungsi kontrol canggih. Tahun 2000-an atau sampai sekarang, PLC jadi pintar, terhubung ke SCADA, HMI, IoT, dan internet setelah berkembang di industri otomotif. PLC mulai dipakai luas di berbagai bidang, pabrik makanan dan minuman, kimia, minyak dan gas, tekstil, hingga pembangkit listrik. PLC modern sekarang bisa terhubung ke komputer, SCADA, HMI, dan IoT, mendukung komunikasi Ethernet, Modbus, Profinet, dan lain-lain. Tidak hanya untuk logika sederhana, tapi juga kontrol kompleks seperti robotik, motion control, dan safety system. Kelebihan PLC dibandingkan relay. PLC memiliki banyak kelebihan dibandingkan relay. Dari segi fleksibilitas, relay hanya bisa menjalankan fungsi sederhana seperti menyalakan atau mematikan arus melalui kontak mekanis, sehingga jika ada perubahan dalam sistem kontrol, maka teknisi harus melepas dan menyusun ulang kabel yang jumlahnya bisa sangat banyak. Hal ini tentu membutuhkan waktu lama dan biaya besar. Sebaliknya, PLC dapat diprogram ulang hanya dengan mengubah software di dalamnya, tanpa perlu menyentuh kabel secara fisik, sehingga proses perubahan menjadi jauh lebih cepat, praktis, dan efisien. Selain itu, PLC lebih hemat ruang karena seluruh logika dan perintah sudah tersimpan dalam satu unit kecil yang modular. Sementara relay membutuhkan banyak perangkat, kabel, dan panel besar untuk mengatur rangkaian kompleks. Dari sisi fungsi, relay hanya terbatas pada perintah on dan off,
Sedangkan PLC mampu melakukan perhitungan waktu, pencacahan, operasi aritmatika, urutan proses, bahkan bisa membaca sinyal analog yang lebih kompleks. Hal ini membuat PLC mampu menangani kontrol industri yang rumit, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan relay konvensional. Klasifikasi PLC. Nano PLC memiliki input-output yang sangat kecil, biasanya di bawah 32, cocok untuk aplikasi sederhana seperti kendali pintu gerbang otomatis atau mesin pengemas kecil. Micro PLC. Jumlah input-output berkisar antara 32 hingga 128. Ini adalah PLC yang paling umum digunakan untuk aplikasi skala kecil hingga menengah seperti sistem konveyor atau kendali mesin tunggal. Yang berikutnya, Small PLC memiliki input-output yang lebih besar antara 128 hingga 512, digunakan untuk aplikasi yang sedikit lebih kompleks seperti sistem kendali mesin produksi di pabrik. Medium PLC, jumlah input-output antara 512 hingga 4096, cocok untuk aplikasi skala besar seperti sistem kendali lini produksi yang kompleks atau sistem kendali pabrik. Large PLC memiliki input-output lebih dari 4096, digunakan untuk aplikasi yang sangat besar dan kompleks seperti kendali pabrik baja atau pembangkit listrik. Pada kali ini kita akan menggunakan PLC Omron CP1L L20DRA, yang dimana seri CP1L modelnya CP1L L20DRA, catu dayanya 100 sampai 240 volt AC, tipe outputnya yaitu relay, jumlah input digital 12 termaksud 4 input high speed, jumlah output digital 8 atau relay, dan total input output 20 titik, 12 input dan 8 output. Yang berikutnya yaitu wiring diagram. Wiring diagram yang pertama yaitu pada rangkaian daya, yang dimana terdiri dari 3 kabel yaitu RST yang terhubung ke MCB 3 pasah. Setelah itu output dari MCB 3 pasah akan terhubung ke 2 kontaktor yaitu forward dan reverse. Output dari kontaktor akan mengalir atau akan terhubung ke tor, dan output dari tor akan menghubungkan antara RST dengan motor. Yang berikutnya yaitu wiring diagram atau rangkaian kontrol. Kaki 01, 03, dan 05 input dari PLC akan terhubung ke tombol start, stop, dan reset, sedangkan output dari tombol itu akan terhubung ke negatif. Pada output 05 akan terhubung ke buzzer, 07 terhubung ke input kontaktor forward, dan 06 akan terhubung ke input kontaktor reverse, dan semua kabelnya akan terhubung ke neutral. L1 terhubung ke 220 volt AC, dan L2 atau N akan terhubung ke 220 AC netral. Positif dari output PLC akan terhubung ke kaki input COM. Yang berikutnya yaitu tabel IO list. Yang pertama yaitu tombol push button start. Input outputnya yaitu dia termaksud ke input dan alamatnya yaitu 0.01. Tombol push button stop dia termaksud input dengan alamatnya 0.03. Tombol reset termaksud input dengan alamatnya yaitu 0.05. Untuk kontaktor forward dia termaksud output dengan addressnya 100.07. Kontaktor reverse termaksud output dengan alamatnya 100.6, dan buzzer termaksud output dengan alamatnya 100.5. Kita melangkah ke ladder diagram. Ketika tombol push button start ditekan, maka MRAN akan aktif, yang membuat tombol ini akan aktif, yang membuat motor akan berputar secara forward selama 8 detik dan akan berhenti selama 5 detik. Setelah itu motor akan berputar secara reverse selama 8 detik dan akan berhenti selama 5 detik. Siklus ini akan berulang selama 3 kali. Ketika sudah 3 kali, maka buzzer akan on. Yang membuat
program berhenti. Dan ketika ingin reset program, kita harus memencet tombol reset dan program akan terulang. Dan ketika ingin membuat program berhenti, maka kita akan memencet tombol stop. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan pada penggunaan kata saya. Sekian, terima kasih.